Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 28. Kena dihajar demikian, Sangaji tak kehilangan pengamatan diri. Untung dia pernah menghisap getah pohon sakti Dewa Daru dan pernah menerima petunjuk-petunjuk Ki Tunjung Biru mengenai penguasaan pemapasan. Meskipun hajaran si pemuda ningrat bukan setengah-setengah, tetapi tulang rusuknya tak patah. Hanya ia merasa sakit bukan main. Cepat ia mengumpulkan tenaga, tanpa memikirkan jaket yang menelungkup kepalanya, ia terus menyerang dengan jurus-jurus ajaran Wirapati yang cepat gesit. Serangannya melalui bawah jaket dan berhasil mengenai lawan 9 kali berturut-turut. Inilah keistimewaan Wirapati yang dapat menciptakan jurus pembalasan dengan menggunakan jaring tipu muslihat musuh. Hanya sayang, Sangaji belum mempunyai tenaga cukup sehingga jurus yang hebat itu jadi kurang sempurna. Seumpama Wirapati sendiri yang menggunakannya, pasti lawan yang kena hajar akan rontok tulang belulangnya. Si pemuda ningrat sebenarnya bukan seorang pemuda yang lemah. Hanya saja, ia tak mengira Sangaji bisa melakukan serangan pembalasan selagi kepalanya tertengkurap jaket. Gerakan tangan Sangaji tak nampak karena jaketnya sendiri. Inilah namanya, senjata makan tuan. Mula-mula ia mengira Sangaji akan kelabakan karena penglihatannya kena tertungkrap jaket. Tak tahunya malah bisa mempergunakan sebagai pelindung gerakan pembalasannya. Ia jadi kerepotan. Gugup ia berlompatan dan menangkis sebisa-bisanya. 7 kali dia bisa menangkis serangan Sangaji, tetapi pukulan yang ke-8 dan ke-9 benar-benar mengenai telak. Tubuhnya sampai terjengkang. Syukur, ia tak kehilangan akal, dengan melepaskan jaket, ia menjejak tanah dan berhasil melesat jauh. Sangaji membuang jaket yang menengkurap kepalanya. Wajahnya agak pucat karena kaget. Inilah pengalamannya yang pertama kali menghadapi lawan yang melakukan tipu muslihat. Ia mengira, kalau dalam suatu pertempuran akan berlaku aturan-aturan berkelahi menurut tata tertib jurus-jurus ajaran. Tak tahunya, baru pertama kali ia berkelana keluar daerah sudah menemukan lawan yang bisa berlaku curang. Diam-diam ia merasa bersyukur, dirinya terlepas dari suatu mara bahaya. Sebaliknya, si pemuda ningrat mendongkol hatinya, karena kena tendang serta pukulan Sangaji. Segera ia melesat maju sambil mencengkeramkan jari. Serangannya mengarah pada pundak Sangaji. Sangaji belum bersiaga. Ia masih berenung-renung memikirkan pengalamannya. Tahu-tahu ia diserang lagi. Karena gugup ia hanya menangkis separuh tenaga. Dia terkejut bukan main, tatkala dadanya merasa sakit kena tindih. Cepat ia mundur. Justru ia mundur, si pemuda ningrat berhasil menumbuhkan tangan kirinya ke dadanya. Tak ampun lagi ia jatuh terjengkang sampai tangannya memegang tanah. Melihat dia jatuh, para penonton golongan bajul dan pengiring bertepuk tangan gembira. Mereka tertawa dan bersuit-suitan. Si pemuda ningrat kemudian tertawa panjang sambil berkata, dengan bekal kepandaian begini, kau mau menjadi pahlawan? Mana bisa? Kuanjurkan, kau belajar 10 tahun lagi kepadaku sebelum melihat dunia untuk yang kedua kalinya. Sangaji tak pandai mengadu kecepatan lidah. Dengan berdiam diri, ia mengumpulkan tenaga. Dadanya memang terasa sakit kena tumbukannya. Ia mencoba mengatur pernapasannya. Ketika dirasanya agak enakan, segera ia bangkit lalu menyerang. Awas, ia berseru. Kali ini ia menggunakan jurus ajaran Jaga Saradenta, yang mengutamakan mengadu tenaga. Itulah sebabnya, meskipun belum sempurna, ayunan tinjunya mengeluarkan kesiur angin. Pemuda ningrat itu terkejut. Gugup ia merendahkan kepala dan dapat mengelak dengan gampang. Di luar dugaan, serangan Sangaji tidak berhenti sampai di situ saja. Sekonyong-konyong siku kanannya disodokkan ke samping dan tangan kirinya maju hendak membentur muka. Terpaksalah si pemuda ningrat menangkis dengan kedua tangannya. Mereka berdua bentrok dengan hebatnya. Sangaji menang tenaga, tetapi si pemuda ningrat menang gesit dan nampak sekali menang latihan. Itulah sebabnya, mereka jadi berimbang. Begitu berbentrokan, kedua-duanya mundur selangkah dengan tubuh bergoyang-goyang. Sangaji merasa, ia menang tenaga. Maka itu, cepat-cepat ia mengumpulkan tenaga lagi. Kemudian mengadu tumbukan. Si pemuda ningrat terpaksa pula melayani. Dengan begitu, mereka berdua lantas saja jadi berkutat. Perlahan-lahan tapi pasti, Sangaji berhasil mendorong lawannya. Diam-diam ia gembira.
Ia sudah memikirkan pula jurus berikutnya untuk meruntuhkan lawan. Tetapi tiba-tiba tenaga lawannya hilang begitu saja. Tak ampun lagi tubuhnya lantas saja terhuyung ke depan, karena tak sempat lagi menahan diri. Selagi ia terhuyung, tangan lawannya melayang memukul punggungnya. Masih dia berusaha menangkis dengan memutar tubuh. Tetapi lawannya bukan lawan bodoh. Begitu ia berpaling, lantas saja kaki lawannya menendang lututnya. Sangaji jadi keripuhan. Tubuhnya tak dapat ditahannya lagi. Ia jatuh terbalik untuk yang kedua kalinya. Tetapi kali ini, tubuhnya tak sampai mengenai tanah. Dengan cepat sikunya disanggakan, lalu kakinya menjejak dada lawannya sangat sebat. Ternyata lawannya dapat mengelakkan diri. Tetapi Sangaji mendadak saja bisa meneruskan menyerang beruntun. Kali ini, dia menggunakan jurus-jurus ajaran Wirapati dan Jaga Saradenta dengan berbareng. Itulah sebabnya, sekarang ia nampak tangguh dan cepat. Jurus ajaran Wirapati dan Jaga Saradenta sangat berbahaya jika dilakukan dengan berbareng. Apabila sekali mengenai tubuh lawan, bisa memisahkan tulang belulang. Untung Sangaji bukan seorang pemuda yang kejam. Ia sadar, kalau dirinya tak mempunyai permusuhan mendalam dengan si pemuda Ningrat. Tujuan perkelahian itu, semata-mata hanya mendesak agar si pemuda mau membayar pulang harga celana Nuraini. Tetapi lawannya berpikir sebaliknya. Melihat Sangaji bertempur dengan jurus-jurus yang sangat berbahaya, lantas saja ia memikirkan suatu tipu muslihat lagi. Ia sengaja membuka dadanya, seolah-olah mengesankan tak dapat menjaga diri. Sangaji kena terjebak. Melihat dia membuka dada, tak sampai hati ia meneruskan serangannya. Ia menarik tangannya. Kini hanya mengarah kepada lambung. Tak tahunya, inilah kejadian yang diharap-harapkan lawannya. Begitu ia sembrono, kedua tangan lawannya lantas saja bekerja. Yang sebelah kiri menyodok lengan dan yang sebelah kanan menumbuk dada. Sangaji kaget. Cepat-cepat ia menarik kedua tangannya untuk melindungi dada. Mendadak lawannya membatalkan pula serangannya. Kali ini hanya menyambar dan menangkap pergelangan. Kemudian sambil menarik kuat ia melompat tinggi. Kakinya menjejak paha Sangaji dan terus melesat ke udara berjumpalitan. Karuan saja, Sangaji jatuh terbalik kena dorongan tenaga. Mukanya sampai mencium tanah begitu panjang. Mustapa kala itu telah terbebat rapi. Kedua pergelangan tangannya dapat digerakkan sedikit meskipun nyeri luar biasa. Melihat Sangaji kena dirobohkan 3 kali berturut-turut, ia merasa iba. Tanpa memikirkan dirinya sendiri, lantas saja ia maju menolong membangunkan Sangaji. Ia tahu, Sangaji bukan lawan si pemuda Ningrat. Maka ia berkata menyabarkan, anak muda, jangan layani dia. Apa gunanya berkelahi melawan seorang anak muda yang tak mempunyai harga diri? Sangaji roboh dengan kepala berputaran dan mata kabur. Ia tak mengira, diperlakukan lawannya begitu kejam. Sedangkan tadi, ia berlaku memaafkan kepadanya. Kini, timbullah dendamnya. Serentak ia merenggutkan diri dari tangan Mustapa kemudian melompat maju. Kamu belum takluk juga, seru si pemuda Ningrat. Sangaji tak menyahut. Ia terus merangsek dengan sungguh-sungguh. Hebat kali ini, karena dia tak sudi lagi memberi ampun. Bagus, seru si pemuda Ningrat. Tapi jangan salahkan aku. Aku terpaksa melayanimu dengan sungguh-sungguh. Nah mundurlah, sebelum terlanjur. Bayar pulang dahulu celana dia. Baru kita bicara, sahut Sangaji. Si pemuda Ningrat serta pengiringnya terpaksa tertawa geli, menyaksikan ketololannya. Hai, Nona itu kan bukan adikmu, seru salah seorang pengiring. Mengapa ngotot? Sangaji tak mendengarkan ocehan orang itu. Ia terus merangsek sambil mengancam lagi, kamu bayar pulang tidak? Sahabat, sahut si pemuda Ningrat. Nampaknya kau mau mengadu nyawa. Buat apa? Kalau aku kawin dengan gadis itu, apa kamu lantas bisa menjadi iparku? Aku bukan kakaknya. Mengapa kau bilang seolah-olah dia adikku, damprat Sangaji? Benar-benar ia marah kali ini. Matanya melotot, sedang napasnya kembang kempis. Bagus. Kau mau jadi pahlawan? Majulah, tantang si pemuda Ningrat. Mereka jadi bertarung lagi. Kali ini Sangaji tak berkelahi dengan setengah hati. Itulah sebabnya, lambat laun si pemuda Ningrat kena didesak mundur sampai merasa keripuhan.
Dia mencoba mengadu kegesitan, tetapi Sangaji bisa bergerak dengan gesit berkat ajaran jurus-jurus Wirapati. Pada saat itu, penonton makin lama makin banyak. Mustafa yang memperhatikan mereka, jadi tak enak hati. Ia sadar, kalau polisi sampai datang urusan bisa bertambah runyam. Lagi pula, ia tahu kalau di antara mereka terdapat pendekar-pendekar sakti yang ikut pula memperhatikan jalannya pertempuran. Pandang mata mereka luar biasa tajam. Di antara mereka ada pula yang membekali senjata rahasia. Kalau saja mereka tiba-tiba ikut campur dengan melepaskan senjata rahasia, akan celakalah. Kalau mengenai si pemuda ningrat, bagaimana bisa dia bebas dari suatu urusan besar? Sebaliknya kalau mengenai Sangaji, bagaimana mungkin dia membiarkan pemuda itu berkorban untuk dirinya? Mendapat pikiran demikian, hati-hati ia menyelinap di antara penonton, ia menaruh curiga kepada segerombol penonton yang sikapnya luar biasa. Orang yang berdiri di depan, berperawakan tinggi besar. Dia mengenakan kopiah putih seperti seorang haji. Tapi pandangnya keruh mengingatkan pada raut muka seorang algojo. Yang berdiri di sebelah kirinya, seorang laki-laki berperawakan kurus. Orang ini sudah berusia lanjut. Rambutnya hampir putih semua. Wajahnya berkerinyut. Meskipun demikian, pandangnya berwibawa, keren berdiri di sebelah kanan, seorang pemuda berkumis tebal dan mengenakan pakaian serba putih. Perawakan tubuhnya kukuh. Dialah Kartawirya yang dulu mengancam Sangaji di dalam losmen. Manyarsewu, kata laki-laki kurus berusia lanjut. Kamu datang dari Ponorogo kemari, semata-mata hendak memenuhi panggilan Pangeran Bumi Gede. Bocah ganteng berpakaian mentereng itu, putra Pangeran Bumi Gede. Apa kamu mau membiarkan dia dirangsak habis-habisan pemuda tolol itu? Kalau sampai putra Pangeran Bumi Gede terluka, apa nyawa kita bisa selamat? Manyarsewu adalah seorang laki-laki berperawakan tinggi besar yang mengenakan kopiah haji. Mendengar kawannya berkata demikian, ia hanya tersenyum sambil menjawab, "Cocak hijau, kau usilan. Meskipun dia mampus di depan kita, paling-paling ayahnya cuma mematahkan kakimu sebelah. Mustahil Pangeran Bumi Gede menginginkan nyawamu." Mustafa terperanjat. Orang yang bernama Cocak Hijau itu berkata, kalau si pemuda ningrat adalah putra seorang pangeran. Kalau begitu tak dapat disalahkan, kalau dia menolak mengawini anakku, pikir Mustafa. Ah, jangan-jangan inilah permulaan bencana. Kalau dia sampai dilukai pemuda itu, celaka. Di antara pengiringnya terdapat orang-orang begini perkasa. Jangan takut, sambung Kartawirya. Berani aku bertaruh, kalau putra Pangeran Bumi Gede tak bakal bisa dikalahkan. Lihat. Manyarsewu tertawa melalui dadanya. Menyahut, putra Pangeran Bumi Gede pasti bisa mentaksir kekuatan lawan. 10 tahun lamanya, kabarnya dia sudah mengenal bermacam-macam ilmu silat. Gurunya banyak. Akan sia-sia jadinya, kalau sekali-kali dia tak mencoba ketangguhan ilmunya. Itu benar, ujar Cocak Hijau. Cuma saja, kalau kita bisa membuat jasa, akan baik akibatnya. Pasti kita akan mendapatkan keistimewaan, selama rapat berlangsung. Hiha, mana bisa beliau senang, seandainya kita datang membantu, Manyarsewu tetap membandel. Mendadak Kartawirya mengalihkan pembicaraan. Paman Manyarsewu dan Paman Cocak Hijau. Ilmu silat dari mana yang dipergunakan putra Pangeran Bumi Gede? Coba tebak. Manyarsewu dan Cocak Hijau tertawa hampir berbareng. Hampir berbareng pula mereka menyahut, anak haram. Kau menguji kami. Ilmu silat yang dipergunakan terang berbau daerah Gunung Lawu. Benar, tidak. Kartawirya terkejut. Mendadak wajahnya jadi agak pucat. Katanya minta penjelasan. Apakah gurunya pendeta gila yang bernama Hajar Karangpandan? Mereka berdua tertawa mendongak. Kartawirya benar-benar terkejut. Memang antara golongannya dengan Ki Hajar Karangpandan mempunyai ganjelan dalam. 12 tahun yang lalu, anak buah Sang Dewa Resi yang diutus mengawal keris Tunggul Manik dan Bende Mataram, bisa dirampas Ki Hajar Karangpandan. Rombongan yang terdiri dari 20 orang, mati semua tiada seorang pun yang selamat. Ah, tak mungkin. Tak mungkin, seru Kartawirya. Pendeta gila itu mempunyai sejarah buruk terhadap Sang Dewa Resi. Dia seorang musuh bebuyutan kaum ningrat. Sedangkan Sang Dewa Resi adalah sekutu Pangeran Bumi Gede. Bagaimana bisa Pangeran Bumi Gede membiarkan putranya berguru pada musuh kaum ningrat? Manyarsewu menyahut,
Apa kau kira Dewa Resi mempunyai hubungan baik dengan Pangeran Bumi Gede? Seperti kau tak mengenal peraturan dunia. Kalau saja sekarang mau akur, semata-mata bukan karena tali persekutuan melainkan karena kepentingan yang sama. Apa itu? Masa kau tak tahu? Pemimpinmu kepingin menjadi Bupati Banyumas yang syah. Sedangkan Pangeran Bumi Gede mengharap bisa mendapat bantuannya untuk suatu tujuan tertentu. Mana bisa pemimpinku gila pangkat? Biarpun bukan seorang bupati, tapi kekuasaannya melebihi seorang adipati mancanegara. Kartawirya membela kehormatan pemimpinnya. Manyarseu dan Cocak Hijau tertawa melalui hidung. Sejurus kemudian berkata, baiklah kalau begitu kehadiranmu di Pekalongan bukankah seaneh Ki Hajar Karangpandan menjadi guru putra Pangeran Bumi Gede? Kartawirya dia menimbang-nimbang. Berbicara mengenai keanehan, memang kehadiran pemimpinnya di Pekalongan untuk memenuhi undangan Pangeran Bumi Gede susah ditebaknya. Pendek kata, Pangeran Bumi Gede bukan orang sembarangan. Kau tahu, ujar Cecak Hijau. Beliau seorang pangeran yang pandai bergaul dan yang mempunyai hari depan gemilang. Kalau sedari siang-siang kita bisa menyesuaikan diri, bukankah kita bakal kebagian rejeki? Nah, lihat pertarungan mereka. Mereka bertiga lantas saja melepaskan pandangannya ke arah gelanggang. Sangaji ternyata merubah tata berkelahinya. Kini dia tak bergerak banyak. Malahan nampak seperti berayal-ayalan. Tubuhnya terjaga rapat, sehingga kemana saja si pemuda ningrat hendak melepaskan serangannya selalu batal. Cocak Hijau. Kau sudah tua bangkotan, coba tebak dari mana asal tata berkelahi anak muda itu? Cocak Hijau diam sejenak. Ia mencoba menebak. Tetapi ternyata sia-sia belaka. Akhirnya berkata, kelihatannya ilmunya kacau tak karuan. Pasti bukan seorang gurunya. Kau tua bangkotan benar, sahut Manyarseu tertawa berkakakan. Melihat gerak-geriknya dia ahli waris seorang guru yang mengutamakan tenaga jasmani. Hai. Bukankah hampir serupa dengan tata berkelahinya si Kodrat dulu, seru seseorang dari jauh sana. Mustafa mengamat-amati orang yang berseru itu. Ternyata ia seorang laki-laki yang berperawakan pendek buntet. Kepalanya botak. Berkumis putih agak tak terpelihara. Dia mengenakan pakaian putih pula seperti Kartawirya. Meskipun Mustafa belum mengenal siapa dia, tapi dengan cepat dapat menebak kalau dia termasuk dari golongan Kartawirya anak buah dari orang yang disebut Sang Dewa Resi. Nampaknya dia lebih tangguh daripada Kartawirya. Mestinya kepandaiannya pun bukan sembarangan. Selagi dia berpikir, mendadak Kartawirya melompat ke dalam gelanggang sambil berteriak dengki, "Ah, celaka! Kaulah bocah yang main gila." Semua orang kaget. Mustafa sendiri sampai tersirat darahnya. Segera ia bersiap hendak menolong Sangaji, jika Kartawirya terus menyerang. Tapi di luar dugaan, Kartawirya bukan menyerang Sangaji, melainkan mengarah kepada pemuda yang mengenakan pakaian kumal. Pemuda itu memekik terkejut. Terus dia lari berputaran sambil memekik-mekik, "Ayo! Ayo! Ayo bermain tikus-tikusan!" Sangaji sedang menumpahkan seluruh perhatiannya, ia heran, ketika mendengar suara yang sudah dikenalnya. Itulah suara pemuda kumal yang dulu menjadi temannya makan di restoran Nanking Cirebon. Tatkala ia mengelingkan mata, hatinya terkesiap. Pemuda ini sedang diuber-uber Kartawirya yang dulu mengancamnya di losmen Cirebon. Perhatiannya jadi buyar, sehingga ia kena tendang lawannya. Berhenti dulu, ia berseru, sambil melompat keluar gelanggang. "Aku hendak pergi sebentar. Segera aku kembali." "Lebih baik kau mengaku kalah," ejek lawannya. Sangaji tidak ada niat mau berkelahi mati-matian dengan si pemuda ningrat. Pikirannya sedang kusut, karena memikirkan nasib pemuda kumal yang sedang diuber-uber Kartawirya. Mendadak, sewaktu ia hendak mengejar Kartawirya, si pemuda kumal nampak kembali sambil tertawa senang. Ia lari berputar-putar dengan mata berseri-seri. "Ayo! Ayo! Ayo main tikus-tikusan!" Dan di belakangnya, nampak Kartawirya menguber dengan muka penasaran. Kartawirya mencoba menubruk dengan sekuat tenaga. Tetapi si pemuda kumal ternyata sangat gesit, ia meloncat tinggi dan terus lari berputaran. Dan dia benar-benar dapat bergerak segesit tikus. Karuan saja Kartawirya mendongkol bukan main sampai dadanya serasa hampir meledak. Mulutnya lantas saja bekerja, ia memaki kalang kabut tak karuan juntrungnya.
Penonton jadi tertawa bergegaran. Inilah permainan lain lagi yang tak kurang menarik perhatian. Mereka bersorak-sorak gembira. Dan si pemuda kumal bertambah gembira. Ia lari berlompat-lompatan. Sekarang gayanya seperti seekor kuda lagi meloncati galah. Dan demikian Kartawirya tambah menjadi-jadi. Karena merasa dipermainkan, serentak ia menghunus sebilah golok bermata cabang 3. Ia terus memburu sambil menyabetkan goloknya. Seketika itu juga, penonton jadi terdiam. Hati mereka tegang luar biasa karena mencemaskan si pemuda kumal, bahkan kian edan-edanan. Dia lari berputar, kemudian melesat dengan sekali melompat. Mendadak melesat kembali seolah-olah mau menubruk dada. Karuan saja Kartawirya menjadi keripuhan. Masih dia menyabetkan goloknya. Tapi pemuda kumal itu meloncat tinggi dan di luar dugaan bisa mengemplang pipi pulang pergi, sehingga raut muka Kartawirya jadi merah ungu seperti jantung babi. "Ayo! Ayo! Sekarang bermain kuda lumping," teriak si pemuda kumal sambil tertawa mengejek. Ia mencibirkan bibirnya sambil melambai-lambaikan tangannya. "Bangsat! Jangkrik! Babi! Kambing! Itik! Iblis! Setan! Gendruwo! Kuda," maki Kartawirya kalang kabut. "Kalau aku tak berhasil membeset kulitmu, lebih baik kumakan sendiri tulang-tulangku." Ia terus melejit, tetapi si pemuda kumal tak takut. Dia bahkan memperhebat ejekannya sambil bersumbar-sumbar. Kemudian lari memasuki gelanggang. Tak lama lagi menyusup di antara penonton dan muncul kembali seperti orang bermain kucing-kucingan. Penonton yang kena disusupi, jadi bubar berderai. Tetapi mereka bergembira. Mereka tertawa riuh bergegeran. Apalagi jika menyaksikan Kartawirya makin lama makin jadi kalap. Pada saat itu, muncullah 3 orang lagi yang memburu si pemuda kumal dengan serentak. Perawakan mereka berbeda-beda. Yang seorang tinggi kurus bermuka bopeng. Itulah dia si setan kobar. Yang kedua, berperawakan pendek gendut. Dialah cekatik gelar simpit ceker bebek. Dan yang ketiga seorang pemuda bernama Maling. Merekalah dulu yang tergantung di atas pohon. Mereka berteriak-teriak kacau, "Kurang ajar iblis kuda! Kau anggap apa sih kami ini, lantas kau gantung di atas pohon?" Mendengar teriakan mereka, Sangaji terkejut. Barulah kini dia sadar, kalau kawannya itu sebenarnya seorang pemuda bukan sembarangan. Terang sekali, kalau dialah yang menggantung ketiga orang itu seorang diri. "Hebat," puji Sangaji dalam hati. Peristiwa Kartawirya dan ketiga rekannya kena dipermainkan seorang pemuda kumal, masuk dalam pembicaraan Manyarsewu dan Cocak Hijau. Manyarsewu sesungguhnya seorang pendekar sakti dari Ponorogo. Ia sampai mendapat gelar Warok Ponorogo yang disegani pendekar-pendekar sakti lainnya. Sedangkan Cocak Hijau sebenarnya bernama Andi Malawa berasal dari Makassar. Ia menetap di Pulau Jawa setelah kawin dengan seorang gadis dari Gresik. Semenjak itu dia mendapat gelar Cocak Hijau, karena ilmu berkelahinya yang sangat gesit bagaikan seekor burung cocak. Seringkali dia bertanding melawan pendekar-pendekar sekitar Gresik. Pernah pula melawat ke Malang, Jombang, Mojokerto dan Kediri. Akhirnya bertemu dengan Manyarsewu dan menjadi sahabat. Karena mereka berdua pernah mengadu kepandaian dan di antara mereka tidak ada yang kalah atau menang. Cocak Hijau," kata Manyarsewu. "Kabarnya Kartawirya itu mempunyai gelar Singalodra. Kenapa dia kena dipermainkan anak kemarin sore? Lihat laki-laki berkepala botak, bertubuh pendek buntet itu. Dia paman guru Kartawirya. Kelihatannya, dia mendongkol dan malu." "Kau kenal dia?" tanya Cocak Hijau. "Orang itu pernah keluyuran sampai ke daerah Ponorogo. Ilmunya hebat tak tercela. Namanya Sidik Mangundirja gelar Yuyu Rumpung. Kabarnya dia menjadi penasehat Sang Dewa Resi." Mendengar nama Yuyu Rumpung, Mustafa kaget. Diam-diam ia mengamat-amati orang berkepala botak yang berkumis serabutan dan berperawakan pendek buntet. Pernah dia berkeliling sampai ke daerah Banyumas. Nama itu tak asing lagi baginya. Dia terkenal sakti dan galak. Hanya saja, belum pernah ia melihat orangnya. Yuyu Rumpung kelihatan gusar. Mukanya merah padam. Tangannya meremas-remas. Dan Manyarsewu terdengar berkata lagi, "Dia gusar, lihat." Maklum, keponakannya seperti bocah tiada guna sampai kena dipermainkan bocah ingusan.
Dalam pada itu, perkelahian antara Sangaji dan si pemuda Ningrat berhenti begitu saja. Si pemuda Ningrat nampak letih. Ia berhasil merobohkan Sangaji sampai 6-7 kali, tetapi benar-benar harus memeras keringat. Sebaliknya Sangaji nampak masih segar bugar. Ia masih bersedia melanjutkan perkelahian. Mustafa datang menghampiri dan berusaha membujuknya agar mengalah. Mula-mula Sangaji enggan mendengarkan bujukan Mustafa, tetapi akhirnya dia menurut. Maklumlah, tidak ada niatnya mau berkelahi mati-matian melawan si pemuda Ningrat. Ketika mereka berdua mau mengundurkan diri, terdengarlah suara ribut lagi. Si pemuda Kumal datang berloncatan sambil membawa robekan kain putih. Dia tertawa dengan pandang berseri-seri. Tak lama kemudian, nampaklah Kartawirya datang memburu. Pakaian si pesolek ini berubah tak keruan macam. Kain dadanya robek, sedang lengan bajunya buntung. Tahulah orang, kalau pemuda Kumal itu telah merobek kain dada dan lengan bajunya. Maka itu mereka tertawa riuh. Kartawirya marah bukan kepalang sampai warna mukanya biru pengap. Dengan sepenuh tenaga dia melesat mengejar si pemuda Kumal yang telah menghilang lagi di antara penonton. Tak lama kemudian, datang pulalah ketiga rekannya yang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan senjatanya. Mereka berusaha mengejar si pemuda Kumal secepat mungkin. Tapi terang, ilmunya kalah jauh sehingga mereka mirip tuyul-tuyul belaka. Semua orang heran dan geli menyaksikan mereka uber-uberan tak keruan juntrungnya. Akhirnya mereka tertawa berkakakan seperti melihat badut. Berbareng dengan itu, terdengarlah suara bentakan-bentakan dari arah timur. 2 regu polisi datang menyibakkan penonton dengan menyabetkan cemetinya. Minggir! Minggir! Raden Ayu Bumi Gede lewat! Semua orang terkejut. Buru-buru mereka menyibakkan diri. Buat kota Pekalongan, kedatangannya seorang istri pangeran adalah jarang terjadi. Itulah sebabnya mereka ingin melihat kayak apa seorang istri pangeran, seolah-olah dia bukan termasuk golongan manusia yang doyan makan dan minum. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.